Halo teman-teman, aku Agi. Jadi di video kali ini aku ingin tahu ke teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas yang namanya fitur text to column ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah terbiasa menggunakan Excel untuk text to column udah familiar ya. Bisa dilihat pada layar ini teman-teman, yang dimana kita ingin memisahkan satu kolom ke beberapa kolom gitu ya. Teks di dalam satu kolom ke beberapa kolom, kurang lebih kayak gitu. Bisa dilihat pada layar ini teman-teman, yang dimana di sini aku buat pengertiannya, kita ingin menggunakan fitur ini untuk membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi dua kolom atau lebih ya, dengan berdasarkan tanda pemisah atau pembatas yang disebut dengan delimiter. Kemudian yang kedua itu kita akan memisahkan berdasarkan karakter tertentu atau pembatas gitu ya teman-teman. Yang dimana untuk delimiternya itu pemisahnya biasanya itu ada koma, titik koma, spasi, garis miring atau yang lainnya, tergantung kebutuhan teman-teman untuk mengolah datanya. Dan di sini akan kita bahas yang pertama itu delimiter, kedua itu fixed width gitu ya kurang lebih ya. Walaupun bahasa Inggris aku agak di bawah nilai rata-rata ya teman-teman, tapi aku berusaha ya untuk mengucapkan dengan benar. Harap memakluminya ya teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini adalah delimiter ya teman-teman. Nah, yang dimana bisa dilihat pada tabel ini teman-teman, kita ingin memisahkan yang nama pesanan ini ke beberapa kolom ya teman-teman, agar lebih rapi. Jadi caranya teman-teman tinggal blok aja atau bisa langsung ini semua kayak gitu ya. Di bagian tab data teman-teman pilih aja yang namanya text to column seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya dua dialog teman-teman. Yang pertama adalah delimiter, kedua fixed width gitu ya. Tapi di sini kita mau bahas yang delimitednya ini dulu. Itu kita memisahkan karakter dengan tanda koma atau yang lainnya. Jika sudah seperti ini, kita tekan aja next. Ya, kemudian di sini ini ada yang namanya pilihan teman-teman. Ada koma, kemudian spasi ya, dan titik koma, semikolon ya, atau yang lainnya. Di sini bisa dilihat teman-teman aku menggunakan koma. Nah, untuk data reviewnya bisa dilihat ini di bawahnya, misalnya. Dan satu lagi untuk treat consecutive delimiter as one-nya ini, teman-teman bisa checklist apabila di dalam teks itu ada tanda petik ya, atau yang namanya uh, tanda kutip gitu ya teman-teman. Petik 1 tanda kutip atau petik 2. Teman-teman bisa tekan checklist seperti ini, kemudian untuk itunya tanda petik atau petik 1 atau petik 2 teman-teman pilih aja. Kalau misalnya nggak ada ya teman nggak usah checklist gitu. Jika udah teman-teman tinggal next aja. Kemudian untuk datanya, destinasinya teman-teman mau diletak sel mana gitu ya. Kalau ini kan memang aku letak di A1 ya udah biarin aja ada 1. Kemudian kita klik aja finish. Nah, kenapa muncul data seperti ini teman-teman, atau keterangan seperti ini, yang dimana this already data here, do you want to replace it, yang dimana artinya di sel kolom B dan kolom D itu ada data, ada teks atau data ya temannya. Nah, kemudian kalau kita pisahkan itu kan kita mau memisahkan beberapa kolom, itu kalau misalnya kita klik OK itu bakal ketimpa gitu teman-teman. Ini aku kasih contoh, aku klik OK. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Jadi dia ketimpa, kita memisahkan namun kita mengorbankan kolom yang lain. Nah, itu termasuk salah sih. Atau ya terserah teman kalau misalnya teman mengolahnya seperti itu ya. Nah, ini kita kontrol lagi, kita balik. Nah, kalau kalau mau supaya nggak ketimpa, tadi kan kita udah tahu nih berapa ya kolom yang harus ditambah. Nah, teman-teman tambahkan aja. Tadi kalau nggak salah 3 ya. 3 seperti ini teman-teman ya. Sorry ya aku mau tutup. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal blok aja kayak tadi ya, kita ulangin supaya nggak ketimpa. Tadi kan ke replace it ya, maksudnya ketimpa data yang lain. Ini nggak usah, ini kita delimited kayak gini, ketik next, kemudian kita pilih spasi. Jika udah, untuk destinasinya kita letak di sini, iya benar, klik aja oke. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman, gitu ya. Ini kita ubah formatnya ke tanggal. Ke home, pilih yang namanya
tanggal ya teman-teman. Kita pilih yang ini. Ini ya teman-teman. Jadi ini adalah negara dan ini ukurannya dan ini adalah tanggal berapa dia dimesan. Gitu ya teman-teman. Ini cara misalnya untuk delimiter. Nah, kalau misalnya teman-teman ini untuk kita masih bahas delimiter ya teman-teman. Ini kita update satu lagi, ini kita hapus ya. Kita mau cobain satu lagi, praktekin teman-teman. Kita tambahin kolomnya. Jadi teman-teman biar tahu ya. Untuk apa namanya headernya nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Ini cara untuk terkait dengan delimiter yang kedua atau ketiga nih ya. Kita blok kayak gini teman-teman. Kemudian pilih data kayak tadi sama sih sebenarnya. Kemudian ini teks ini sama. Yang mau aku jelasin itu misalnya di sini dengan destinasi ya. Kan destinasinya di sini di A ya, A2. Di sini juga teman-teman bisa atur destinasinya mau di mana. Ini teman-teman hapus dulu. Nah, misalnya aku mau buat tuh di sel B2. Nah, seperti ini teman-teman. Klik aja. Kalau udah finish teman-teman. Sorry, ternyata tadi ini apa namanya? Udah bisa duluan ya. Ini kita kontrol Z deh. Nah, kayak gini. Kita tambah satu. Nah, sorry teman-teman. Ini kita blok seperti ini. Text to column. Kemudian klik aja next. Seperti tadi pemisahnya teman-teman, kita next. Untuk destinasinya, ini yang mau aku bahas. Destinasinya teman-teman bisa sesuaikan atau letaknya di mana. Nah, di sini aku mau buat tuh di bagian sini teman-teman. Nih, gitu ya, di sel B2 teman-teman. Kalau udah teman-teman tinggal klik aja finish. Nah, seperti ini. Ini kelihatan. Tuh tanggalnya aku buat ke format data. Tanggal dulu ya teman-teman. Biar enak. Ya, seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya tanggalnya, jumlah pesanannya ya. Ini kelihatan teman-teman. Ini adalah cara untuk misahin data pesanan ini gitu ya ke beberapa kolom sesuai dengan yang teman-teman mau. Ini terkait dengan text to column yang bagian dialog delimiter teman-teman. Nah, untuk fix width-nya itu gimana? Kurang lebih hampir sama kayak tadi teman-teman. Caranya saja kita ini nggak misalkan nggak berdasarkan karakter atau koma, titik koma gitu ya, tapi lebih ke pembatas. Nah, fix width ini teman-teman. Mungkin praktek aja. Caranya gimana teman-teman? Blok aja seperti ini nih ya, teman-teman. Pilih data text to column. Nah, di sini dialognya ini kan kita bakal pilih yang namanya fix width teman-teman. Nah, kalau udah klik aja next. Nah, di sini kan ada data review teman-teman. Di sini kita menggunakan pembatas garis ini ya, gitu. Baru kita klik aja seperti ini. Ini kita hapusnya. Kemudian satu lagi seperti ini. Nah, kita ini memisahkan yang namanya kode bandara, kode unik, dan kategori. Kalau udah klik aja next. Kemudian destinasinya teman-teman jangan lupa ya. Ini diatur, letak aja di sini. Di sel B2. Jika udah klik oke seperti ini. Nah, maka sudah selesai ya teman-teman. Ini adalah cara gampang untuk memisahkan kode tiket menggunakan fitur dialog yang fixed width ya, text to column. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Untuk file latihannya nanti aku lampirin di deskripsi dan share ke teman kalian mana tahu ini video yang mereka cari. Oke, aku lagi pantengin terus channel aku dan support terus aku agar bisa membagikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain teman-teman. See you.